Bu ya, waktu saya survei di Batam itu, waktu industri-industri tutup itu kan industri-industri itu kan banyak wanita Bu ya. Maaf Bu ya, waktu industri itu tutup, mereka menganggur. Kalau laki-laki dia menjadi kriminal, perempuan bisa jadi pelacur dia. Itu di Batam kejadian itu, saya survei sendiri, bukan bohong saya. Saya lihat sendiri gitu. Nah ini bahaya-bahaya seperti ini harus dipikirkan pemerintah bagaimana mengatasi ini. Pertama misalnya yang harus dilakukan sekarang ini, pertama meringankan tingkat bunga kredit bank. Kedua melakukan diklat terhadap usaha kecil menengah ini. Saya dulu pernah Kapus Diklat Koperasi seluruh Indonesia. Itu kita adakan pelatihan itu terhadap usaha-usaha kecil menengah itu, mulai dari praktek, teknis segala macam. Sekarang pemerintah diklat itu di tingkat pusat ini ditutup, diklat itu dihapuskan. Padahal SDM ini penting. Bagaimana juga hebatnya orang kalau SDM-nya nggak bisa. Dia bisa menghitung harga pokok, dia bisa menghitung bikin neraca, laporan keuangan. Sekarang di Kementerian Koperasi dan UKM tidak ada diklat itu Pak? Nggak ada lagi. Waktu departemen dulu ada, waktu kementerian habis diklat. Yang ada itu deputi pendidikan itu hanya mengadakan kajian-kajian aja. Nah ini kan bahaya. Kita membantu usaha kecil, kita mau menggampangkan usaha kecil menengah, tapi SDM-nya tidak dilakukan pelatihan-pelatihan itu. Lalu bagaimana Bapak melihat sekarang ini kan ada BUMN yang menyisihkan laba-labanya untuk membantu usaha kecil menengah melalui PKBL itu Pak? Nah itu dulu kan begitu, 5% itu kan dicadangkan untuk UKM itu, Ibu ya. Tapi dalam prakteknya tidak semudah itu. Misalnya kita lihat ada usaha kecil minta bantuan, dia pilih-pilih juga mana yang bisa dekat dia bayar. Karena yang 5% itu tidak seutuhnya dikasihkan semua itu. Dulu yang hebat lagi waktu Departemen Koperasi itu, persyaratan mendirikan mall itu ya minimal 10% itu harus disediakan untuk lahan PKL itu. Jadi careful macam sekarang mana ada. Minimal pada saat itu persyaratan kita, karena mall itu bukanya jam 10, dari pagi sampai jam 6 pagi sampai jam 9 itu mereka diperbolehkan jualan dengan syarat bahwa setelah itu tempat itu dibersihkan sehingga orang mengganggu. Sekarang nggak ada. Nah ternyata yang berjalan itu sekarang di Malioboro di Jogja. Saya lihat Malioboro itu pagi sampai jam 9 itu usaha kecil mulai segala macam. Jam 9 bersih, buka toko. Malam kasih lagi begitu. Tapi bersih, nggak boleh satu pun sampah yang ada gitu. Itu komitmen. Artinya kalau di Malioboro bisa, mestinya bisa diterapkan di daerah-daerah yang lain. Harusnya bisa. Tapi kenapa itu tidak dijadikan contoh untuk mal-mal yang ada di sini? Sekarang mal-mal menjamur. Pasar tradisional yang mati. Padahal harga pada pasar tradisional itu dibandingkan dengan mal bisa separuh harga itu. Saya sering ke pasar tradisional di daerah Menteng Dalam itu. Itu kalau kita beli cabai itu paling 10.000 sekilo. Tapi di mall 18.000. Tapi karena orang nggak tahu, jadi pada kualitas sama. Nah itulah makanya alokasinya juga PKL tidak dialokasikan, tidak di lokasinya itu toh kalau dipindahkan seharusnya lokasinya dipindahkan ke tempat yang marketnya terjangkau orang. Ini dipindahkan lokasinya ke tempat yang terpencil sehingga dia nggak mau situ. Akhirnya dia datang lagi ke tempat yang ramai gitu loh. Nah ini masalah penanganan seperti ini yang tentunya kita kan lebih baik bicara fakta ya. Tidak usah berteori lah. Teori-teori itu mereka nggak tahu teori itu. Yang penting mereka bisa dagang, bisa makan, bisa menyekolahkan anaknya gitu. Itu yang penting bagi mereka. Oke. Saya ingin beralih ke masalah produk-produk dari China lagi Pak. Dengan begitu membanjir, konsumen hanya melihat bahwa ini dengan barang yang sama, misalnya sepatu atau apa, tetapi harganya jauh lebih murah, sehingga dipilihlah produk itu. Nah mungkin yang bisa menolong adalah bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk membeli produk Indonesia. Seperti halnya sekarang ini Departemen Perindustrian Perdagangan itu kan sering mengkampanyekan untuk cinta 100% produk Indonesia. Bagaimana pendapat Bapak? Ya itu secara teori kan memang dihimbau supaya cinta produk kita. Kan gitu ya. Tapi himbauan ini kan mereka juga bisa membanding kan. Sepatu yang sama, jenis yang sama, bentuk yang sama, harganya berbeda, jauh lebih murah, ya mereka terpaksa
terpaksa pilih itu. Bagaimana cintanya terhadap tanah air, ya cinta tanah air. Gitu. Tapi kan duit gue terbatas, ya kan, income saya terbatas. Terpaksa belilah barang ini. Jadi tidak bisa dengan himbauan. Dulu kan sistem dulu itu kan dumping gitu ya, kita melarang impor itu kan. Ya. Sekarang di tingkat pun biaya masuknya dengan juga nggak bisa juga. Nah ini masalah ini sekarang belum terasa ya. Ini mungkin pada menjelang akhir 2010 ini kelihatan nanti. Yang pasti itu angka pengangguran bertambah. Ya. Itu yang pasti angka pengangguran. Kemudian produk-produk kita kalah bersaing dengan produk Cina. Nah, kemudian kita tidak meninjau sistem perkreditan dari bank. Kenapa kok dengan UKM itu kasihlah kredit semurah mungkin, kemudian tanpa jaminan. Yang pasti mereka itu tidak akan membawa uang lari ke luar negeri. Ya mereka tuh nggak banyak, kebutuhan mereka tuh 10 juta. Nggak harus ratusan juta kok. 2,5 juta, 3 juta. Seperti misalnya orang pedagang bakso, pedagang sate, butuhnya nggak banyak kok. Paling sekian, tapi dia bisa store 10.000 sehari, disisihkan gitu. Nah, itu bisa hidup. Apakah Bapak memiliki data Pak dari kajian Bapak, apabila kondisi ini tetap seperti ini, jangankan tumbuh UKM, tapi justru malah akan menurun? Saya pikir ya UKM ini kan dia hidup dengan sesederhana mungkin ya. Paling tidak dia bisa hidup itu dengan mengurangi konsumsi dia. Kemudian keuntungan yang biasa diterima 20% jadi 5% gitu. Keuntungannya mengecil ya. Terpaksa dia melakukan itu. Kenapa? Karena bahan bakunya naik. Harga jual nggak bisa naik. Kan ini masalahnya. Kalau harga jual naik, bahan baku naik nggak apa-apa. Ini bahan baku naik, harga jual nggak bisa naik. Bahkan harus turun karena bersaing. Karena bersaing. Nah ini akibatnya keuntungan mereka makin mengecil. Nah kita khawatirkan. Kemarin saya tanya salah seorang pengusaha di Cipulir itu, begini Pak, katanya, kalau kita misalnya punya modal 100 sekarang, 100 juta, tahun depan modal kita masih 100 sudah bagus itu, katanya. Artinya masih bisa bertahan 100, setelah kita keluarkan dia macam masih bertahan itu sudah bagus gitu kan. Paling tidak yang terjadi itu kalau kita modal 100 sekarang, mungkin tahun depan modal kita bisa 80 sisa lagi. Jadi modal itu bisa terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ya baik, Pak Syukri, menarik sekali apa yang kita bahas kali ini dan waktunya cukup singkat ternyata ya untuk membahas lebih banyak. Namun mungkin yang terakhir Pak, prioritas apa yang dianggap sensitif sehingga paling tidak usaha kecil kita ini bisa bertahan? Menurut Bapak prioritasnya apa saja? 1, 2, 3. Prioritas pertama harus ada sosialisasi ya kepada masyarakat itu bahwa ini harus kita waspadai terhadap produk luar negeri ini. Yang kedua, jangan hanya sosialisasi saja. Kita harus berikan bantuan yang konkret. Tingkat bunga harus itu. Kalau perlu pada mereka tuh 0 bunga gitu loh. Dengan dana-dana BUMN itu, kenapa harus kasih bunga gitu? Tanpa bunga. Yang ketiga, kita haruskan diklat yang praktis kepada mereka. Pendidikan. SDM ini penting, Mbak. Selagi SDM ini seperti ini, ya kita ditipu aja sama negara lain. Saya pikir itu yang paling pokok ya. Kemudian kalau masalah lokasi itu juga. Kalau toh mereka mau dikasih lokasi, kasihkanlah lokasi yang tempatnya tuh berdekatan dengan itu. Yang keempat, yang kelima itu, berilah kesempatan kepada PKL itu, kepada mal-mal yang besar itu, berjualan dari pagi sampai jam 9 pagi, seperti yang terjadi di Malioboro. Kenapa Malioboro bisa, kok di sini nggak bisa? Itu nggak susah kan, tinggal menciplak aja itu. Tapi ada kemauan, ada disiplin. Itu. Saya pikir itulah antara lain yang bisa membantu ini. Yang paling berbahaya itu kan kita pengangguran ini. Ya, betul. Itu aja. Jadi untuk mengatasi itu, saya pikir itulah kira-kira jalannya. Mudah-mudahan kita berharap UKM ke depan masih bisa bertahan ya Pak. Dan ini yang bertahan 2008, ini yang bertahan. Krisis 2008. Baik, terima kasih Pak Syukri Ilyas. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan lain Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya pemirsa, kami masih memiliki beberapa berita menarik. Namun sebelumnya kita ikuti dulu jeda pariwara berikut ini.